Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa Fikri Maulana dengan NIM 1919102011088. Di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu membuat rangkaian generator yang disimulasikan dengan Simulink MATLAB. Oke, untuk rangkaiannya kita buka dulu Simulink dari MATLAB-nya. Kita klik Simulink, kemudian kita klik yang new foldernya. Oke, di sini saya akan membuat untuk bagian-bagian komponen yang terlebih dahulu. Tentu saja untuk yang pertama kita buat kita masukkan DC mesin atau yang berfungsi sebagai komponen generator DC-nya itu sendiri. Kita pilih. Kemudian untuk modenya di sini saya mencoba untuk memilih yang 20 horsepower ya. Tetapi dengan besar tegangannya 500 volt dan untuk RPM-nya 1750 dan tegangan medan itu 300 volt. Nah, kemudian untuk mekanik inputnya, karena ini generator, maka inputnya kita atur di speed dengan satuannya W. Oke, selanjutnya untuk di sini kita akan merangkai di bagian M-nya ya, atau bagian monitor ya. Yang perlu kita lakukan di sini adalah membuat blok demuk ya. Nah, untuk demuk sendiri ini berfungsi untuk membagi inputnya menjadi beberapa bagian. Karena di sini terdapat 4 buah output yang digabung dalam satu jalur. Sebenarnya dapat kita lihat untuk datasheet dari DC mesin ini. Nah, di sini adalah output dari blok DC mesin ini sendiri. Untuk inputnya sendiri ada TL dan outputnya sendiri ada W itu atau speed dalam satuan radian per second. Kemudian ada IA, IF dan TE, di mana IA adalah arus armatur, satuannya ampere. IF adalah arus field atau arus medan, satuannya ampere, dan yang terakhir adalah torsi dengan satuannya Newton meter. Di sini kita juga dapat melihat beberapa penjelasan dan beberapa rangkaian referensi ya. Nah, ini adalah hubungan antara mesin 1 dan mesin 2, di mana mesin 1 ini difungsikan sebagai motor dan mesin 2 ini difungsikan sebagai generatornya. Nah, tetapi untuk simulasi saat ini kita untuk masukkan kecepatannya di sini kita menggunakan konstan saja ya, untuk mempermudah dan untuk agar masukannya lebih stabil lagi, agar hasil keluarannya itu lebih sesuai aja ya. Oke, kita lanjut untuk merangkainya. Oh ya, di sini jangan lupa kita rubah ke 4 karena ada 4 buah output. Nah, selanjutnya kita bisa menampilkan hasil dari tiap-tiap outputnya ini. Nah, untuk output yang pertama ini adalah speed
karena satuannya masih radian per second, kita rubah ke bentuk RPM. Nah, untuk berubahnya kita bisa ambil blok gain. Nah, pada gain ini hasilnya karena dari radian per second, maka kita konversi menjadi RPM. Sehingga kita akan mengkalinya dengan pi dan membaginya dengan kita mengkalinya dengan 2 pi dan membaginya dengan 60. Kita klik OK. Kemudian kita bisa ambil blok display. Oke, selanjutnya untuk parameter kedua, ketiga, dan keempat bisa kita langsung hubungkan dengan display saja. Kita copy saja untuk mempercepat proses. Dan kita hubungkan ke masing-masing displaynya. Di sini bisa kita rename terlebih dahulu ya. Ini adalah speed dengan satuannya RPM. Kemudian ini adalah IA atau arus dengan satuannya yaitu ampere. Dan yang sebelah sini ini adalah IM dengan satuannya ampere juga. Dan yang terakhir ini adalah torsi dengan satuannya Newton meter. Oke, untuk bagian monitoringnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan memberi masukannya, yaitu adalah kecepatan. Di sini kita bisa ambil blok konstan. Nah, kemudian karena ini masukannya juga berupa radian per second, tetapi kita ingin memasukkannya yaitu dengan masukan RPM, maka perlu kita konversi terlebih dahulu menggunakan blok gain seperti yang sebelah sini ya. Bisa kita copy. Kemudian kita hubungkan juga. Oke, sebelumnya untuk fungsinya ini kita hanya perlu membaliknya saja, dimana untuk yang nilai pembilang ini kita letakkan di menjadi penyebut ya. Jadi 60-nya jadi pembilang dan 2 pi-nya kita letakkan di penyebut. Selanjutnya kita klik OK. Dan selanjutnya kita hubungkan untuk jalurnya. Oke. Untuk langkah selanjutnya kita bisa memberikan tegangan input pada koil medannya. Ya. Untuk pemberian tegangan input di sini kita memerlukan komponen konstan dan kontrol voltage source. Kita ambil konstan terlebih dahulu dan kontrol voltage source ya. Maaf,
Oke, untuk kontrol voltage source-nya yang berbentuk seperti ini. Kita hubungkan terlebih dahulu. Kemudian kita beri current measurement dan voltage measurement juga untuk memonitoring nilai arus dan tegangan yang dimasukkan pada coil medannya ini. Oke. Selanjutnya untuk menampilkan nilai tegangan dari coil medan dan arusnya, kita bisa beri display. Kita copy juga untuk display yang arus. Kita bisa beri nama. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menyambungkan untuk coil armatur dengan bebannya. Di sini untuk bebannya nanti kita menggunakan beban resistif. Untuk nilainya bisa kita sesuaikan dengan tabel data seperti yang nanti akan ditampilkan ya. Untuk memberikan bebannya, di sini kita bisa ketik RLC branch. Maaf. Oke, kemudian kita hubungkan. Nah, untuk memonitoring hasil arus dan tegangannya, kita bisa mengkopinya dari sensor arus dan tegangan yang sudah dibuat pada jalur coil medan ya, untuk mempercepat proses. Kita bisa letakkan di sebelah sini dan kita hapus saja komponen yang tidak digunakan. Untuk
beban awal di sini saya menggunakan beban 100 ohm terlebih dahulu ya untuk uji coba tahap 1. Nah, di sini yaitu berarti arus out dan tegangan out. Oke. Ya, mungkin untuk rangkaian generatornya seperti ini ya untuk rangkaian model sederhananya. Jadi untuk koil medan ini harus diberi arus atau tegangan catur daya dari luar ya. Dan untuk bagian armatur ini bisa dihubungkan ke jalur beban. Oke, sebelumnya akan kita coba terlebih dahulu. Di sini untuk batas waktunya akan saya infinity agar dia akan merunning secara terus-menerus ya. Oh maaf, di sini belum saya beri satu blok lagi yaitu power GUI untuk power. Nah ini agar hasil simulasinya bisa berjalan ya. Kita coba run lagi. Oh sebentar, sepertinya saya ada terbalik ini. Harusnya ini dikali dengan 2pi dan dibagi dengan 60. Kemudian yang ini tinggal dibalik saja. Untuk membuktikannya bisa kita hubungkan secara langsung juga. Ini adalah speed dalam satuan radian per second ya. Coba kita tes di 1350. Nah, jika kita konversi ke bentuk radian per second, maka nilainya adalah sekitar 183 radian per second untuk nilainya. Jadi dia akan bernilai lebih rendah ya, karena hanya satuannya dalam setengah putaran per detik. Oke, dan selanjutnya kita bisa lihat untuk di sini untuk tegangan armatur. Karena di sini tadi settingannya saya menggunakan armatur 300 volt. Mungkin bisa kita lihat lagi. Di sini tegangan armaturnya 300 volt. Maka bisa kita setting di 300 volt.
Oke. Dan selanjutnya untuk oke, karena semua parameter sudah dimasukkan, bisa kita lihat untuk hasilnya. Di sini untuk kecepatannya yaitu sudah di set pada 1750 dan arus jangkar yang dihasilkan dengan beban tadi adalah sebesar 100 ohm. Di sini menghasilkan negatif 291 ampere. Dan IM atau arus medarnya yaitu sebesar 2,833 ampere. Dan untuk torsinya yaitu negatif 10. Oke, untuk selanjutnya mungkin di sini kita akan memvariasikan nilai bebannya sesuai dengan tabel data yang sudah saya buat di sebelumnya. Nah, di sini jadi untuk uji pembebanannya terdapat 5 buah nilai variasi beban resistornya atau beban resistif, yaitu mulai dari 200 ohm, 100 ohm, 50, 20 dan yang terakhir adalah 10 ohm. Nah, di sini tujuannya mencari untuk apakah generator itu masih mampu diberi beban yang paling kecil ya. Jika ini masih mampu, mungkin nanti akan ditambahkan beban yang lebih berat lagi untuk mengetahui beban puncak yang mampu dibebankan pada generator yang telah disimulasikan tadi ya, yaitu pada kondisi speed maksimalnya. Jadi benar-benar generator itu dicari untuk kemampuan maksimalnya. Oke, akan saya ambil data terlebih dahulu. Oh ya, untuk nilai arusnya ini kenapa negatif? Karena ini posisinya terbalik ya. Bisa saya rubah terlebih dahulu. Nah, untuk nilai awal yaitu menggunakan beban 200 ya. Nah, di sini menggunakan nilai 200 ohm. Oke, sudah kita rubah dan kita play. Oke, di sini untuk nilai arus dan tegangan yang terbaca. Untuk tegangannya yaitu 432,9 dan untuk arusnya 2,164. Selanjutnya untuk beban, maaf, kita stop dulu. Selanjutnya untuk beban 100 ohm. Untuk tegangannya terbaca 429,1.
Kemudian untuk arusnya terbaca 4,291. Selanjutnya untuk beban 50 ohm untuk tegangannya itu terbaca 421,7, dan untuk arusnya terbaca 8,434. Selanjutnya untuk beban 20 ohm untuk tegangannya terbaca 421, maaf, 401, dan untuk arusnya terbaca 20,05. Dan untuk beban 10 ohm untuk tegangannya di sini terbaca 370,6, dan untuk arusnya 37,06. Oke, di sini akan saya tambahkan untuk satu beban lagi, yaitu 5 ohm ya. Untuk tegannya terbaca 321,9, dan arusnya 64,37 ampere. Oke, mungkin pengambilan datanya cukup sekian dulu ya. Cukup ini aja mas ya. Kita perbaiki dulu. Oke, baik. Dari hasil uji pembebanan generator dengan tipe generator tadi, kita lihat lagi ya. Nah, untuk modelnya yaitu 20 HP atau 20 horsepower dengan tegangan armatur itu 500 volt dan kecepatannya adalah 1750 rpm dengan tegangan medan yaitu 300 volt. Oke,
di sini bisa kita lihat untuk hasil pengambilan datanya tadi. Saat diberi beban 200 ohm, maka daya outputnya yaitu 936 watt. Dan beban terkecilnya yaitu 20.720 ohm. Oh maaf, 20.720 watt. Nah, di sini bisa kita simpulkan juga semakin kecil bebannya, untuk daya outputnya dia akan semakin besar. Tetapi untuk tegangan kerja outputnya dia akan semakin mengalami drop ya. Nah, karena untuk tegangannya masih bagus, di sini kan untuk dropnya harusnya masih tidak terlalu jauh ya. Untuk tegangan 400 ke bawah ini juga sudah termasuk drop yang terlalu parah. Sehingga untuk rekomendasi bebannya yaitu di atas 20 ohm untuk hambatan bebannya itu sendiri, yaitu dengan daya puncaknya di 8.000 watt ya. Karena jika kita lihat dari spesifikasi generator, mungkin bisa kita lihat ulang untuk nilai hambatan dalam yaitu sekitar 1,785 ohm, dan untuk hambatan RF atau hambatan medan yaitu 105,9. Oke, kita akan coba tes running dengan hambatan 20 ohm saja. Di sini untuk arus IA-nya yaitu minus 20. Arus IA ini akan sama dengan arus outputnya, karena ini outputnya mengambil dari armatur. Kemudian untuk arus IM ini akan sama dengan arus coil medan yaitu 2,833. Nah, di sini untuk hambatan medannya yaitu bernilai 105,9. Mungkin bisa kita coba hitung. Nah, untuk tegangan koil di sini kan kita kasih 300 volt dan hambatannya 105. Jadi untuk rumusnya maaf ya, jadi untuk rumus arus kan tegangan dibagi hambatan. Tegangannya yaitu 300 dibagi hambatannya yaitu 105,9. Jadi untuk nilai arus yang terukur yaitu 2,832, yaitu sama dengan arus yang terukur di IM nih ya. Oke. Kemudian untuk arus IM ini juga sama untuk rumusnya yaitu adalah tegangan dibagi hambatan. Jadi tegangan output ini tinggal kita bagi dengan hambatan bebannya itu sendiri. Jadi 401 dibagi ini bebannya 20 ohm, bisa kita coba. Yaitu senilai 20,05. Ya, ini berlaku untuk mencari arus di beban-beban lainnya.
Nah, kembali lagi ke tabel pengujiannya. Nah, di sini dapat kita lihat juga untuk hubungannya. Bisa kita coba plot ya. Untuk hubungan beban dengan tegangan. Di sini coba kita blok dulu. Oh ya, maaf, untuk plotting di sini jangan ada satuannya ya. Karena nanti dia tidak terbaca untuk besar nilainya. Kita hapus saja. Nah, jadi untuk grafik hubungannya seperti ini. Semakin besar nilai bebannya, itu nanti tegangannya dia akan semakin tinggi ya. Artinya dia tidak mengalami drop. Tetapi semakin rendah hambatan bebannya, dia akan semakin banyak mengalami drop. Selanjutnya akan coba kita buat hubungan hambatan dengan arus outputnya. Ya, oke. Untuk hubungan beban dengan arus output itu semakin rendah nilai beban, maka arusnya dia akan semakin tinggi. Semakin tinggi nilai resistansi beban, maka arusnya akan semakin rendah. Nah, karena semakin rendah nilai bebannya itu generator akan semakin berat kerjanya. Nah, karena hubungan beban itu sendiri semakin kecil, maka dia akan menyerap energi semakin besar. Jadi arusnya dia akan semakin tinggi untuk tarikan arusnya. Mungkin seperti itu, dan grafik plotnya seperti ini ya, membentuk L. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah hubungan beban dengan daya outputnya.
Nah, di sini bisa kita lihat untuk hubungannya dia juga akan berbanding terbalik juga ya. Semakin kecil beban maka dayanya akan semakin tinggi. Karena daya ini adalah perkalian antara V dengan I outputnya juga. Kita plot dulu. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa semakin kecil nilai bebannya, maka payoutnya dia akan semakin besar. Nah, karena tadi itu semakin kecil beban arusnya semakin tinggi. Jadi untuk nilai hasil dayanya, karena daya itu perkalian antara V dengan I, maka hasilnya akan semakin tinggi juga. Jadi untuk grafiknya juga membentuk huruf L. Ya, mungkin ini untuk pembahasan mengenai pengujian generator berdasarkan yang diubah adalah nilai bebannya. Dan kesimpulannya, semakin kecil nilai beban, maka Vout-nya dia akan semakin drop, I-out-nya akan semakin tinggi, dan Pout-nya dia akan semakin tinggi. Nah, tetapi untuk beban yang masih dalam kerja terbaiknya, masih tidak terlalu drop pada tekanan punya, yaitu beban pada nilai 20 ohm ke atas ya. Karena beban di bawah 20 ohm itu tegangan kerjanya sudah drop di bawah 400 volt. Nah, sehingga untuk menghindari drop yang terlalu ekstrim, yaitu dengan memberikan nilai beban yang tidak terlalu rendah. Ya, sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Apabila ada kesalahan selama video ini dibuat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.